Kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Oke, kemudian kita masuk yang tree ya. Tree. Nah, kalau ini dia punya manajemen terpusat. Jadi kalau misalnya cabang D dan E itu akan melapor ke B, B dan C akan ke A. Jadi ada kontrol manajemen terpusatnya, ya. Lebih terkontrol. Jadi kayak cabang A ke cabang B, dia akan melapor ke cabang yang misalnya di Binjai akan melapor ke Medan, Medan akan ke Jakarta misalnya seperti itu ya. Nah tapi kalau misalnya ada kerusakan ya, kerusakan di ini D dan E, maka ini akan sama dia bisa rusaknya di cabang, misalnya cabang A cabang B satu kota itu akan sama, pasti rusaknya sama, tapi belum tentu DB akan rusak gitu ya. Tapi kalau misalnya di sininya ada kerusakan masalah, maka belum tentu di D atau E-nya, tapi bisa jadi E dan E-nya ya. Jadi lebih ada kontrolnya saja ya, jadi bisa nanti tidak berpengaruh ke node yang di bawahnya gitu ya. Oke, ini sama seperti full connected, cuman dia tidak berinteraksi dengan semua node atau cabang yang lain ya. Tapi ini tidak ada manajemen pusatnya. Nah, ini sama dengan tree ya. Semua harus ada melapor ke cabang pusatnya. Jadi ini ada kontrol sebagai kontrol ke node yang lain. Ya, jadi kalau ada masalah dia harus ke node pusatnya. Jadi kalau ada kerusakan berpengaruh ke node bawaannya, bisa jadi ya. Nah, ini teknologi database terdistribusi ya. Jadi menggunakan database teknologi kemudian terintegrasi berhubung ke jaringan untuk mendistribusikan database sistem. Ya, jadi saling tidak ada jaringan, tidak bisa juga ya, tidak bisa didistribusikan. Ada jaringan tapi tidak ada database-nya, maka tidak bisa didistribusikan. Oke, kita masuk ke perancangan database terdistribusi. Kita masuk ke fragmentasi. Fragmentasi itu apa? Yaitu memecah tabel menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Sementara kalau replikasi itu salinan atau copy dari relasi. Ya, yang nanti ada lokasinya. Nah, dari fragmentasi itu akan dipecah-pecah menjadi tabel-tabel yang lebih kecil, yaitu horizontal, vertikal, nested, dan hybrid. Nah, horizontal itu dipecah dari fragmentasi, dipecah ke fragmentasi horizontal, maka bentuknya yaitu akan berbentuk baris ya, dipecah jadi di tabel yang lebih kecil tapi berdasarkan baris ya. Jadi ke arah kanan dia dipecahnya kolom-kolomnya ya. Kemudian kalau yang vertikal itu akan dibaca yaitu berdasarkan kolomnya ya, kolomnya ya. Ya. Jadi kolomnya yang dipecah-pecah. Jadi tabel yang lebih kecil-kecil secara kolomnya ya, jumlahnya berapa kolom. Kemudian kalau yang nested yaitu dari horizontal ke vertikal. Kalau yang hybrid kebalikannya yaitu vertikal ke horizontal ke vertikal atau vertikal ke horizontal. Nah, ini contoh-contoh fragmentasi. Jadi bentuk tabel-tabel seperti ini namanya fragmentasi. Ya, kalau di database terdistribusi. Oke, kita ambil contohnya di tabel J. Nah, tabel J itu ada kolom nomor, nama, budget, dan lokasi. Oke, kemudian kita ubah jadi fragmentasi horizontal, vertikal. Oke, yang pertama, hasil fragmentasi yang horizontal, maka tadi kan ada berdasarkan barisnya, ya. Maka
berarti harus ke kanan. Jadi ada kolomnya nomor, nama, budget, dan lokasi. Dipecah jadi kecil-kecil, yaitu berdasarkan misalnya J1 dengan J2. Ini kebetulan datanya ada 4 ya. Dipecah yaitu J1 dengan J2, J3 dengan J4. Gitu ya. Ya jadi datanya yang dipecahnya, tapi kolomnya tidak dipecah ya, barisnya berarti ke kanan. Ya, dari yang ini sebelumnya bentuknya seperti ini, fragmentasinya, maka dipecah ya, J1 dengan J2, J3 dengan J4. Dipecah jadi tabel yang lebih kecil, gitu ya, tapi berdasarkan barisnya. Oke, untuk yang vertikal. Vertikal itu dari fragmentasi dipecah berdasarkan kolomnya, pecahnya di kolomnya. Oke, berarti kita pecah kolomnya yaitu nomor, misalnya nomor dengan nama boleh atau nomor dengan budget ya. Kemudian nama dengan lokasinya gitu ya. Mana yang lebih cocok ada ya. Nah, ketika dipecahnya di tabel yang dipecah harus dimasukkan key-nya supaya nanti ketika dicari berdasarkan apa? Berdasarkan key-nya ya. Jangan misalnya nomor, karena ada 4 kolom, nomor dengan nama, budget, dengan lokasi. Nggak boleh dipecah. Harus dimasukkan key-nya supaya ketika nanti mau mencari eh, apa instrumen dia atau lokasinya yang di network berdasarkan apa? Berdasarkan nomor ID nomornya. Itu ya. Jadi kalau yang vertikal dipecah kolomnya, tapi harus dimasukkan bisa direlasikan. Oke, sementara yang hybrid dengan yang nested, oke, jadi tinggal dimasukkan. Itu saya simpan nggak ya? Oke, ini ya. Oke, jadi tadi kan ini kan kita kasih dulu penamaan nomor ID-nya, ID-nya, ya. Kan ada kolomnya nomor, nama, budget, dan lokasi. Oke, dari sini nih baru kita buat yang nested ya. Nested dia yaitu horizontal ya, horizontal vertikal. Jadi kita buat dia bentuknya seperti ini tapi dikasih ID-nya. Oke. Jadi ini kita buat dulu seperti ini, kita tambahkan nomor ID-nya. Nah, kemudian kita jadi ubah ke nested, tinggal bentuknya horizontal tapi seperti vertikal. Oke, kita kasih ID-nya. Nah, ini termasuk nested. Kemudian kalau yang hybrid ya, maka tadi dari sini kemudian kita pecah lagi berdasarkan kolom vertikal, yaitu kita ambil berdasarkan ID-nya, yaitu misalnya nomor dengan nama tambahkan ID-nya atau nomor dengan budget tambahkan nomor ID-nya. Kemudian nomor budget dan lokasi. Jadi nanti ketika didedikasikan boleh berdasarkan ini atau nomor ID-nya. Gitu ya. Jadi tinggal ditambahkan ID-nya saja. Gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk fragmentasi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, lagi. Oke. Oke, nah ini kalau kita menggunakan Oracle ya, database-nya menggunakan Oracle. Jadi yang bagaimana mendistribusikan data itu lewat replikasi dan fragmentasi. Kemudian harus transparan, yaitu bagaimana penampakan lokasi, kemudian bentuk tabel-tabel ini dipecah-pecah ya, tabelnya supaya mempermudah, kemudian pencarian, kemudian tipenya. Nanti ada yang homogeneous dan heterogeneous. Kemudian mengatur bagaimana mendistribusikan datanya.
Nah, kira-kira ini arsitektur dari database terdistribusi kalau dia menggunakan Oracle. Oke, ini contohnya ya. Misalnya ada bagian manufacturing, ada yang sales, ada yang headquarters ya. Nah, masing-masing itu punya database masing-masing ya. Akses misalnya kalau manufacturing itu MVG, Acme, tapi menyamakan itu karena satu perusahaan yaitu acme.com. Ketika misalnya manufacturing membutuhkan data sales, ya masing-masing bisa mengakses sesuai dengan eh, nama penamaannya ya. Ya, kemudian hak aksesnya. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi data apa yang bisa diakses oleh bagian dari manufacturing. Begitu juga dengan headquarters. Misalnya dia membutuhkan data dari manufacturing, maka dia akan mengakses mpgakma.com. Kemudian apa yang bisa diberikan akses untuk apa bagian dari headquarters akma.com. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang dia menggunakan homogeneous ya. Jadi cuman di penamaannya ya, pengaturannya. Nah, jadi menggambarkan dia penamaan dari 3 database yaitu headquarters, kemudian manufacturing dan sales. Jadi memberikan nama-nama dari bagian database-nya. Ini ya. Di ini yang dipanggil ya, walaupun dia sama-sama akma.com gitu ya, jadi punya bagiannya masing-masing. Nah, oke, jadi itu. Sementara kalau yang heterogeneous yaitu yang terintegrasi dalam server Oracle menggunakan teknologi produk. Jadi ini lebih apa yang apa namanya kelebihan dari Oracle, apa yang ketika kita menggunakan produk Oracle, apa yang di fasilitas apa yang diberikan dari Oracle untuk apa namanya, untuk koneksinya, kemudian untuk pendistribusiannya, ya, untuk apanya biasanya kalau Oracle, kalau nggak dia menggunakan apa servisnya itu pakai ODBC ya, open database connectivity untuk mengkoneksikannya atau oleh database-nya gitu ya. Jadi bawaan dari masing-masing vendornya ya, Oracle, SQL Server apa gitu ya, kemudian PHP MySQL apa gitu ya, di ada di bawaannya untuk koneksinya. Oke, kita masuk ke warehouse sedikit aja, data warehouse. Jadi data-data yang di database itu namanya kumpulan data, itu namanya sekarang data warehouse atau rumah data. Yaitu bagaimana yang hasil penyimpanan data itu ya nanti akan diproses untuk dianalisa. Jadi ini yang trennya lagi booming ya. Jadi dari data-data itu bisa dikumpulkan untuk dianalisa. Makanya kalian hati-hati untuk apa namanya meng-share apa kehidupan pribadi kalian di sosial media. Misalnya sekarang itu kan banyak, misalnya nanti kalian mencari kerja. Nah, ketika kalian nanti mau diproses terima atau enggak, itu akan beda dari mana sosial media kalian. Jadi bisa dianalisa kalian orangnya seperti apa, gitu ya. Jadi apakah oh ini layak atau tidaknya dari mana dianalisa. Jadi makanya apa jejak digital itu nggak bisa dibohongin gitu ya. Makanya hati-hati ketika kalian meng-share kehidupan pribadi di sosial media ya, jangan semua di-share, tidak baik juga itu ya. Oke, nah ini ya arsitektur penggunaan data warehouse. Jadi si user ya menyimpan data biasanya kemudian nanti dianalisa
dilaporkan, ya ada pelaporannya, kemudian menggunakan model ya atau menggunakan data mining. Nah, data warehouse ini data mining bagian dari data warehouse. Jadi bagaimana mengidentifikasi masalah, menyiapkan data, membangun model ya. Kemudian bagaimana menggunakan atau memonitori ya dari model yang kita sudah tentukan. Nah, biasanya model-model yang ada yang di data mining ya, ini sekarang banyak digunakan untuk penelitian-penelitian ya. Misalnya asosiasi, klasifikasi, prediksi, kemudian clustering, pengelompokan dan time series analysis. Nah, ini banyak ya kalau kalian baca kakak kelas kalian banyak yang meneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ya atau skripsi. Nah, nanti kalian bakalan 2 tahun lagi membuat skripsi ya. Jadi tidak mungkin kalian tamat tidak buat project gitu ya. Harus jadi kalau enggak nanti enggak ada eskomnya itu ya. Jadi dia memang harus bersiap ya. Nah, kalau dia asosiasi itu ya, kenapa ini? Ya, ada modelnya, yaitu menemukan hubungan atau korelasi. Contoh misalnya. Nah, kalian lihat kalau di etalase supermarket barang-barang ya, misalnya di Indomaret, kemudian Asyaki, Suzuki ya, itu kan ada pengaturan letak barang-barang ya kan. Itu ada ilmunya itu ya, ada korelasinya. Misalnya dari mana Bu? Dari struk belanja kita ya. Misalnya orang kalau beli dia ada dari struk belanja kan dia kalau beli gula pasti beli teh ya, pasti beli kopi gitu ya. Nah, ketika nanti untuk penempatan barang-barang itu pasti gula sebelahnya pasti ada kopi, ada teh gitu ya, misalnya produknya gitu ya, atau misalnya minyak itu ya, ada apa lagi, garam misalnya ya, gitu ya. Jadi ada penempatan-penempatannya dari mana, dari analisa itu, kalau orang beli ini pasti beli ini gitu ya. Oke, jadi itu namanya asosiasi, menemukan hubungan, itu ada ilmunya. Nah, klasifikasi ya, bagaimana mengklasifikasikan ya, misalnya nanti akan dapat rule-nya seperti apa ya. Ya, jadi kalau dia ini, jika dia ini maka apa yang terjadi itu ya. Kemudian prediksi, kalau prediksi ini misalnya memprediksi ya nilai-nilai yang terjadi dari data yang lampau gitu ya. Nah, prediksi ini bagaimana ramalan ini hampir sama dengan ramalan, tapi ramalan ini bukan ramalan dukun ya, tapi yang ada keilmuannya, bisa dipertanggungjawabkan. Oh, si ibu sus ini mati, kenapa mati? Nggak tahu, dia dapat ilham aja, nggak masuk akal gitu ya. Tapi prediksi, kenapa? Ini kemungkinan hujan. Kenapa hujan? Ini kan, karena apa? Dari kemungkinan dari kasus-kasusnya, kebanyakan kalau dia awan gelap, ya, kemudian gelap, mendung, ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan itu artinya bukan 100% ya. Jadi ada kemungkinan pasti hujan walaupun belum tentu kalau dia mendung kemudian awannya gelap itu udah pasti hujan, ya kan? Belum tentu. Tapi dari banyaknya kasus, ya, kasus ada kemungkinan misalnya 90% kemungkinan hujan. 10%-nya lagi berarti ada kegagalan. Artinya tidak mungkin. Dari mana? Dari kasus-kasusnya. Jadi prediksi ini bukan harus berdasarkan ilmu penelitian. Ada keilmuannya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, bukan dapat dari ilham dari apa, enggak ya. Kenapa bisa tahu itu hujan? Dari banyaknya kasus yang ada terjadi gitu ya, makanya ada prakiraan ramalan cuaca gitu ya, itu ada ilmunya gitu ya. Clustering itu pengelompokan ya, mengelompokkan data yang ada kemiripannya, ada kedekatannya gitu ya. Misalnya mengetahui lokasi mana ya yang rawan kejahatan. Dari mana datanya, Bu? Dari banyaknya laporan yang dari kepolisian. Dari ada kemiripan datanya, misalnya lokasinya, jalan misalnya veteran nomor sekian, jalan misalnya
Samhudi. Nah, itu kedekatannya dari mana? Oh, berdasarkan kecamatannya. Jadi dikelompokkan lah itu kan, itu biar tahu lokasi mana yang rawan kejahatan. Dari mana? Data yang sudah ada. Jadi semua pakai data. Jadi tidak berdasarkan main-main ya. Makanya saya bilang ini keilmuannya berdasarkan penelitian. Jadi berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kita orang yang eh, di bidang keilmuan gitu ya. Jadi ketika kita membuat satu penelitian, satu output, maka harus berdasarkan ilmiah atau keilmuan ya. Kemudian nanti time series itu mencari urutannya yang sama ya. Jadi pada ya padanya yang mana yang nanti ada ke yang sama. Oke, ini keunggulan. Jadi database yang besar ya. Jadi membutuhkan database yang besar. Ya, relasi antar atribut. Nah, ini kira-kira kalau dia berbasis client server. Ya, jadi si request ya. Kemudian dari komputer 1 komputer 2. Client server tahu nggak maksudnya apa? Hah? Ada yang komputer yang sebagai server, komputer yang sebagai servernya. Oke, ya ini yang penggunaan Oracle ya. Jadi cara kerjanya jadi menggunakan perintah query ya. Jadi ada servernya, kemudian ada database-nya ya, server menggunakan Oracle, nanti ada jaringan ya, database link, nanti lokasinya ada di mana. Oke, jadi pakai global name ya. Jadi penamaan database kita kan utama ICID ya, ada penamaannya. Ya, ini kalau misalnya database link ya, jadi dia mencari ya misalnya SIA utama ICID. Jadi mengakses kalian bisa buka lihat KRS gitu ya atau nilai. Oke. Kemudian jadi semua menggunakan perintah query ya, kalimat query. Jadi ingat dasarnya itu kalau query insert, update, delete dan select ya. Jadi itu dasarnya. Jadi supaya kan nanti ketika nggak terlalu gagal kali ya, harus hafal perintah insert, update, delete dan select. Oke ya, jadi semua menggunakan perintah ini ya. Kemudian kalau untuk statement kontrolnya ada commit, rollback ya. Commit sukses dan rollback kalau dia ada kegagalan dia akan dikembalikan lagi ke kondisi di awal. Jadi ini cara penambahan link ya. Oke, kira-kira ada mau ditanyakan? Jauh ini. Sudah? Cukup? Oke, ya supaya nanti kalian bisa ke kampus ya. Aduh, 2021. Mudah-mudahan yang season 2 udah bisa ke kampus ya. Season 2 nih ya yang luring untuk praktek. Oke, nggak apa-apa. Nah, yang penting datang aja, nggak terlambat, nggak apa-apa ya. Oke, saya akhirin. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.